Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadindra Kirana Putri, absen 26 dari kelas 10A. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Jenggala. Latar belakang, Kerajaan Jenggala berdiri pada tahun 1042 Masehi. Setelah Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua. Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada putranya, yaitu Mapanji Garasakan. Sementara Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya, sepupunya. Kendati demikian, selama berdiri, dua kerajaan tersebut terus berselisih. Inilah yang membuat usia Kerajaan Jenggala terbilang singkat, yakni hanya sekitar 90 tahun saja, karena harus menerima kekalahan dari Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Jenggala terjadi pada awal berdirinya, yaitu pada tahun 1042 Masehi di bawah pemerintahan Mapanji Garasakan. Ditandai dengan penguasaan jalur perdagangan sungai dan pelabuhan strategis seperti Hujung Galuh. Sebagai pecahan Kahuripan, Jenggala sempat menjadi pusat perdagangan agraris yang maju di wilayah Jawa Timur, yaitu Sidoarjo sampai Surabaya. Sebelum akhirnya melemah akibat perang saudara dengan Kediri. Penyebab kemundurannya yaitu yang pertama adalah karena pembagian kerajaan yang tidak efektif. Tujuan Airlangga membagi kerajaan untuk menghindari perebutan tahta justru menciptakan persaingan saudara yang tidak pernah usai antara Jenggala dan Panjalu. Lalu yang kedua, serangan dan penaklukan Panjalu pada tahun 1135 Masehi. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Raja Jayabaya berhasil menaklukkan Jenggala yang didokumentasikan dalam prasasti Hantang atau Ngantang dengan semboyan Panjalu Jayati yang artinya Panjalu menang. Yang ketiga, perang saudara terus-menerus. Penyebab kemunduran ini juga disebabkan oleh konflik saudara yang berlarut-larut antara Jenggala dan Panjalu, melemahkan potensi kedua belah pihak secara ekonomi dan juga militer. Lalu penyebab kemunduran yang keempat yaitu adalah penyatuan ke Kediri. Setelah ditaklukkan, wilayah Jenggala dipersatukan ke dalam Kerajaan Kediri atau Panjalu, mengakhiri eksistensi Jenggala sebagai kerajaan mandiri. Lalu, peninggalan Kerajaan Jenggala. Prasasti-prasasti atau jejak sejarah tertulis. Yang pertama, Prasasti Turun Hyang II tahun 1044 Masehi. Prasasti ini memuat informasi mengenai peperangan antara Kerajaan Jenggala dan Kediri. Lalu yang kedua, Prasasti Malenga pada tahun 1052 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Rengel Tuban. Prasasti Malenga diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 1052 Masehi guna memberi hadiah sima atau desa bebas pajak pada rakyat Malenga karena membantu Sri Maharaja bertempur. Lalu yang ketiga ada Prasasti Kambang Putih tahun 1050 Masehi. Prasasti ini ditemukan di wilayah Tuban, Jawa Timur. Lalu Prasasti Banjaran tahun 1052 Masehi. Prasasti Banjaran ini adalah bukti sejarah masa pemerintahan Raja Jenggala, Alanjung Ahyes. Prasasti ini mencatat pelarian Alanjung Ahyes ke hutan Marsma
akibat ibu kota Jenggala diserang musuh yang diduga berasal dari Kediri, sebelum akhirnya berhasil merebut kembali tahta berkat bantuan tokoh-tokoh dari desa Banjaran. Lalu selanjutnya ada Prasasti Garaman pada tahun 1053 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Babat, Lamongan. Prasasti ini adalah piagam dari Raja Mapanji Garasakan, Kerajaan Jenggala, yang menganugerahkan status Dewa Swatantra kepada penduduk desa Garaman. Penghargaan ini juga diberikan atas dukungan mereka dalam peperangan melawan Aji Panjalu yang menegaskan konflik antar saudara pasca pembagian kerajaan oleh Airlangga. Lalu ada Prasasti Sumangka pada tahun 1059 Masehi, ditemukan di Mojokerto. Prasasti ini adalah piagam kuno yang dikeluarkan oleh Raja Samaratsaha, salah satu putra Raja Airlangga dari Kerajaan Jenggala. Prasasti ini merupakan salah satu bukti sejarah penting mengenai kelanjutan pemerintahan di wilayah Jenggala pasca pembagian kerajaan oleh Airlangga. Lalu selanjutnya ada candi dan situs. Candi ini terdapat dua ya teman-teman. Terdapat dua candi, yaitu yang pertama adalah Candi Prada, peninggalan yang menunjukkan corak Hindu-Buddha. Lalu yang kedua ada situs Candi Dermo. Candi ini terletak di Sidoarjo yang langgamnya mempengaruhi bentuk mahkota dan kelat bahu pengantin gaya Putri Jenggolo. Selanjutnya ada temuan arkeologis lainnya. Ada dua, yaitu sumur kuno dan tumpukan batu bata. Sumur kuno dan tumpukan batu bata ini ditemukan di beberapa lokasi di Jawa Timur yang diidentifikasi sebagai sisa-sisa bangunan era Jenggala. Motif budaya. Penggunaan motif bunga tanjung dan cempaka serta ornamen rawa bang-bangan dalam budaya Sidoarjo yang berakar dari zaman Jenggala. Lalu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Kerajaan Jenggala ini adalah Kerajaan Jenggala merupakan kerajaan yang muncul dari pembagian wilayah kekuasaan Airlangga pada tahun 1042 Masehi. Selama berdiri, Jenggala sering mengalami konflik dengan Kerajaan Kediri atau Panjalu, hingga akhirnya mengalami kekalahan. Hal ini menyebabkan usia Kerajaan Jenggala relatif singkat dan menunjukkan bahwa perpecahan kekuasaan dapat memicu persaingan yang berujung pada runtuhnya suatu kerajaan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari materi tentang Kerajaan Jenggala. Di sini saya menggunakan 4 daftar pustaka. Baik, itu tadi materi Kerajaan Jenggala yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.